Barulah Ferry sadar, Ibu Reni bukannya tidur, tapi sudah terbaring meninggal di atas kasur. Kasus yang bakal kita bahas kali ini adalah salah satu kasus yang paling banyak di-request oleh kalian semua. Dan setelah menunggu beberapa hari sampai polisi merilis lebih banyak detail, ada banyak informasi-informasi baru yang membuat kasus ini makin membingungkan. Gue yakin banyak dari kalian yang sudah mengikuti kasus ini dari awal, sudah punya teori sendiri, dan juga pastinya penasaran dengan kebenaran yang ada di balik kasus. So, sekarang mari kita bahas secara tuntas. Welcome to Ruang Gelap. Pada Kamis 10 November 2022, Pak Waridin yang merupakan petugas kebersihan di komplek perumahan Citra Garden bingung. Selama 6 bulan terakhir, rumah kediaman keluarga Pak Rudianto Gunawan udah nggak pernah ngegantungin sampah lagi di pagar rumah mereka. Gak cuman itu aja, Pak Waridin mulai mencium bau menyengat yang aneh, yang kayaknya berasal dari sekitar rumah. Waktu Pak Waridin kebingungan, tiba-tiba salah satu warga yang lagi jogging lewat. "Pak, ini ada bau bangkai ya kayaknya. Coba deh tolong dicek, ada di mana? Soalnya bau banget." Pak Waridin jawab, "Kayaknya ini bukan bau bangkai hewan deh. Ini bau jenazah manusia." Ada banyak kecurigaan di pikiran Pak Waridin dan warga sekitar. Keluarga Pak Rudianto memang menutup diri dari warga sekitar. Pak RT sendiri pernah mengundang mereka untuk masuk ke dalam grup WA khusus untuk warga di perumahan. Tapi ajakan ini ditolak. Karena kurang bersosialisasi, jadi wajar gak ada warga yang tahu kemana keluarga Pak Rudianto pergi. Terus sekarang ada bau menyengat dari sekitar rumah. Sebenarnya ada apa sih? Pak Waridin dan tetangga sepakat untuk melapor ke Pak RT. Sekitar jam 6 sore atau sekitar maghrib, masih di hari yang sama, Pak RT dan beberapa warga mendatangi rumah keluarga Pak Rudianto. Rupanya pagar terkunci dari dalam. Dibantu oleh beberapa warga, pagar didobrak. Begitu masuk ke pekarangan rumah, mereka ngintip dari jendela. Keadaan rumah benar-benar gelap gulita. Gak ada penerangan sama sekali dan gak ada suara. Salah satu warga yang bernama Tono berinisiatif untuk mengecek salah satu jendela kamar. Dibantu oleh Pak RT dan beberapa warga lain, jendela kamar ini dicongkel dan dibuka. Bau busuk langsung tercium. Dan dari kegelapan, mereka melihat kayak ada sesuatu yang terlentang. Mereka semua yakin itu adalah jenazah manusia. Warga dan Pak RT memutuskan untuk mendobrak pintu masuk. Tapi karena Pak RT merasa ini adalah sesuatu yang sangat serius, Pak RT memutuskan untuk menelpon polisi terlebih dahulu. Karena hampir bisa dipastikan yang mereka lihat beneran jenazah. Begitu pihak kepolisian datang ke TKP, pintu rumah langsung didobrak, tapi rupanya di dalam rumah ini bukan cuma ada satu jenazah, tapi ada 4. Satu jenazah yang ditemukan pertama kali ada di ruang tamu yang diketahui merupakan Dian Febiana yang berusia 45 tahun. Dian adalah anak dari pemilik rumah, yaitu pasangan suami istri Rudianto Gunawan dan Reni Margareta. Kemudian di dalam kamar utama polisi menemukan 2 jenazah yang merupakan Rudianto Gunawan dan Reni Margareta yang berusia 71 tahun dan 69 tahun. Lalu di kamar belakang ditemukan 1 jenazah yang merupakan Budi Gunawan yang berusia 69 tahun yang merupakan adik dari Rudianto Gunawan. So, yang meninggal ini satu keluarga. Biar kalian gak bingung, gue ulangin lagi. Rudianto Gunawan, sang kepala keluarga, istrinya Reni Margareta, anak mereka Dian Febiana, dan juga adik dari Rudianto yang bernama Budianto. Keempat jenazah ini segera dievakuasi oleh polisi, dikirimkan ke Rumah Sakit Polri Jati Kramat untuk dilakukan autopsi. Awalnya banyak yang mengira ini adalah kasus pembunuhan. Cuman karena jenazah memang sudah dalam keadaan yang mengering, kalau cuma dilihat dengan mata telanjang, nggak ada bekas luka yang terlihat. Jadi penyebab kematian waktu itu dikatakan belum diketahui. Setelah diadakan serangkaian otopsi, pihak forensik menjelaskan di dalam lambung semua jenazah tidak ditemukan bekas makanan sama sekali. Dan karena jenazah ditemukan dalam keadaan mengering, besar dugaan satu keluarga meninggal akibat kelaparan. Tim forensik mengatakan setidak-tidaknya keempat jenazah ini sudah berada di dalam rumah selama 3 minggu. Tapi nggak bisa memperkirakan kapan waktu kematiannya secara jelas. Waktu berita ini mencuat ke publik, banyak banget netizen yang nggak percaya. Masa iya
satu keluarga yang tinggal di perumahan elit, meninggal dunia karena kelaparan. Besok harinya, pada tanggal 11 November, pihak kepolisian menghubungi beberapa kerabat dekat jenazah. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Riz Astuti yang merupakan adik kandung dari Reni Margareta. Menurut Riz, sebelum Margareta ditemukan meninggal, dulunya Margareta sempat membuka bisnis kue kecil-kecilan. Tapi memang terakhir kali Riz berbicara dengan Margareta 3 bulan yang lalu. Riz nggak mikir yang macem-macem, dia kira kakaknya lagi sibuk, makanya nggak menghubungi dia. Dan dari pengakuan Riz sendiri, dia kaget dan sulit untuk percaya kalau kakaknya kelaparan. Karena menurut mereka, kondisi keuangan keluarga ini bisa dibilang berkecukupan. Karena ada banyak kejanggalan dan tanda tanya di balik kasus ini, pihak kepolisian besok harinya lagi pada tanggal 12 November kembali mendalami TKP. Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa item yang menarik. Di sekitar tempat jenazah ditemukan kapur barus. Ada juga sejumlah botol bedak bayi, padahal di dalam rumah itu nggak ada bayi. Dan yang paling membingungkan, isi kulkas rumah ini beneran kosong. Gak ada makanan sama sekali. Bukannya mendapatkan jawaban, malah makin bingung. Kok bisa ada kapur barus? Kenapa ada banyak bedak bayi? Dan kalau disambungin antara lambung yang kosong dan kulkas yang kosong, berarti keluarga ini bener-bener emang enggak makan. Jadi apakah satu keluarga ini memang meninggal karena kelaparan? Menurut Kombes Hengki Haryadi selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kematian massal keluarga ini tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Yang berarti satu anggota keluarga meninggal terlebih dahulu dan kemudian satu persatu disusul oleh anggota lainnya. Menurut bukti-bukti yang ditemukan di kejadian, kuat dugaan yang pertama kali meninggal adalah pasangan suami istri Rudianto dan Margareta. Kemudian disusul oleh Dian dan kemudian yang terakhir adalah Budianto. Tapi seperti yang gue bilang di awal, pihak forensik sendiri nggak bisa memastikan kapan pastinya mereka meninggal dunia karena kondisi jenazah sudah dalam keadaan yang tidak bisa dipelajari. Jadi, polisi berusaha untuk mengumpulkan saksi mata dan mencari informasi lebih banyak apa aja kegiatan keluarga ini sebelum meninggal dunia. Saksi pertama adalah Pak RT. Menurut pihak RT, pada tanggal 31 Agustus 2022, dia masih berkomunikasi dengan salah satu anggota keluarga yaitu Dian. Pak RT mengingatkan Dian untuk membayar tunggakan listrik. Dan anehnya, Dian menjawab hanya dengan permintaan maaf dan ucapan terima kasih. Karena nggak kunjung dibayar, pada tanggal 5 September, Pak RT kembali mengingatkan Dian lewat WA. Tapi cuman dibaca, nggak dibales. Karena nggak kunjung dibayar, pada tanggal 9 November, Pak RT kembali menghubungi Dian lewat WA, menginformasikan bahwa pihak PLN akan memutuskan listrik keluarga mereka karena nggak bayar-bayar listrik. Cuman rupanya pesan ini enggak terkirim sampai sekarang, yang berarti HP dalam keadaan mati. Setelah mendapatkan informasi ini, pihak kepolisian menghubungi pihak PLN. Menurut pihak PLN, pada tanggal 4 Oktober, Dian rupanya telah meminta pihak PLN untuk mencabut listrik rumah mereka. Alasannya karena mereka udah mau pindah. Rumah mau dikosongkan dan dalam proses penjualan. Jadi pihak PLN enggak curiga sama sekali. Permintaannya disanggupi, listrik rumah dicabut. Kalau dari informasi-informasi ini, ada indikasi keluarga Rudianto mungkin memang sedang mengalami masalah finansial. Pertama, listriknya nunggak. Kedua, ada omongan ingin menjual rumah. Dan yang ketiga, mobil keluarga Rudianto juga hilang. Makanya sempat ada rumor mungkin keluarga ini menjadi korban perampokan. Mobil mereka dicuri. Tapi setelah ditelusuri oleh polisi, mobil keluarga Rudianto memang sudah beberapa bulan sebelumnya dijual. Yang lagi-lagi bikin kita mikir, apa benar keluarga ini memang lagi membutuhkan uang? Keluarga Rudianto sendiri diketahui telah tinggal selama 20 tahun di rumah itu dan terkenal memiliki keuangan yang cukup baik. Kalaupun memang ekonomi mereka dalam kesulitan, kenapa nggak mencoba untuk minta tolong dengan kerabat sekitar? Tapi ya bisa jadi juga keluarga ini merasa malu. Apalagi keluarga mereka sendiri dikenal sebagai keluarga yang mampu. Kalau dari riset yang kita lakukan di internet, sebenarnya manusia bisa bertahan sampai 2 bulan tanpa makan. Tapi cuman bisa bertahan selama 3 hari tanpa minum. Rasanya masih agak janggal aja. Apakah keluarga ini benar-benar kesulitan untuk membeli makanan? Gak menutup kemungkinan lemahnya komunikasi antara keluarga Rudianto dengan orang-orang di sekitar juga menjadi salah satu
Faktor yang mempengaruhi kasus ini, berhubung mereka kurang bergaul dengan warga sekitar, mungkin sulit untuk meminta bantuan. Sampai nggak ada yang tahu kemana keluarga Rudianto pergi. Jenazahnya aja baru ditemukan setelah mengering. Menurut ahli forensik sendiri, kondisi jenazah yang sudah dalam keadaan mengering ini agak janggal. Proses pembusukannya jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Jujur, gua dan Ruang Gelap bukan expert dalam bidang forensik, makanya kita berusaha untuk mencari tahu emang apa aja sih faktor yang mempengaruhi pembusukan yang rupanya sangat dipengaruhi oleh kondisi sekitar, mulai dari kelembapan, suhu, apalagi ditemukan kapur barus di sekitar jenazah yang bisa jadi juga ada efeknya. Dan dugaan polisi benar, anggota keluarga ini meninggal satu persatu. Karena kalau misalnya barengan, siapa yang naruh kapur barus? Kalau menurut kalian kasus ini sangat membingungkan, ada satu informasi lagi yang bener-bener bikin gue speechless. Polisi menemukan ada 2 handphone yang digunakan oleh keempat korban untuk berkomunikasi. Dan di dalam handphone ini ditemukan banyak pesan-pesan singkat dengan kata-kata negatif. Polisi belum mengungkap pesan-pesan ini isinya apa. Dan ini yang bikin polisi bingung. Kayaknya keempat anggota keluarga ini cuman berkomunikasi lewat handphone. Yang berarti, meskipun tinggal serumah, keluarga ini nggak pernah berbicara satu sama lain secara langsung. Kasus ini bener-bener membingungkan. Masih viral juga sampai sekarang. Dan ada banyak banget tanggapan dari orang-orang dan ahli-ahli. Mari kita bahas beberapa teori yang beredar. Pertama, keluarga ini meninggal karena racun. Kemungkinan keluarga ini meninggal karena mengkonsumsi racun yang tidak termasuk ke dalam racun. Maksudnya benda-benda yang biasa kita gunakan sehari-hari tapi tidak boleh dikonsumsi karena kalau dikonsumsi akan jadi racun. Mengingat di TKP ada banyak ditemukan bedak bayi dan kapur barus, bisa jadi racunnya berasal dari 2 benda ini. Di dalam bedak bayi ada komposisi kimia yang merupakan moisture absorbent yang baik. Dalam arti menyebab air dan kelembapan. Apakah mungkin mereka mengkonsumsi bedak bayi? Cuman masalahnya kalau memang iya, harusnya zat ini ditemukan di dalam lambung para jenazah. Karena menurut pihak forensik tidak ditemukan apapun di dalam lambung, sulit membuktikan teori ini benar. Tapi sebenarnya masuk akal. Bisa jadi satu keluarga ini meninggal karena meminum racun yang membuat tubuh mereka dehidrasi. Teori kedua, satu keluarga ini meninggal karena kekurangan oksigen. Cuman sejauh ini nggak ada indikasi ataupun bukti yang diungkapkan oleh polisi yang menjurus ke arah kekurangan oksigen. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Teori yang ketiga, yang kayaknya paling masuk akal, adalah teori bahwa keluarga ini mungkin penganut ajaran sekte apokaliptik. Ini adalah teori yang dikemukakan oleh ahli kriminolog Indonesia yang bernama Adrianus Meliala. Apokaliptik adalah sebuah aliran yang mempercayai adanya kehancuran dunia atau yang biasa disebut kiamat, di mana para pengikutnya percaya dunia sudah dalam keadaan yang jahat, sehingga mereka ingin dipindahkan ke dunia yang baru, tapi harus melewati kematian. Berdasarkan buku Dari Alexander Agung Sampai Bar Kokhba, karya Profesor Dr. Hanneke Jagersma, gerakan apokaliptik banyak muncul dalam masa penindasan dan penghambatan, yang cukup relevan mengingat kondisi dunia yang masih terdampak pandemi. Dan hal inilah yang membuat para pengikut aliran apokaliptik mempercayai bahwa setelah mereka meninggal dalam dunia baru, tubuh mereka akan digantikan dengan kenikmatan seperti kebaikan dan lain sebagainya. Kasus yang melibatkan sekte apokaliptik pernah terjadi di Amerika, kasusnya dikenal nama Heaven's Gate. Kalau kalian tertarik untuk gua bahas, tulis di kolom komentar bawah. Bedanya, kalau di Heaven's Gate, para pengikutnya percaya begitu komet melintasi bumi, bakal ada UFO atau alien yang membawa mereka semua untuk pergi ke dunia baru. Nah, kepercayaan sekte apokaliptik berbeda-beda. Kalau memang satu keluarga di Kalideres ini mengikuti sekte apokaliptik, belum diketahui jelas apa yang mereka percayai. Kenapa sampai meninggal bersama-sama? Kenapa sampai rela meninggal bareng-bareng? Teori ini diperkuat dengan penemuan polisi yang pada tanggal 11 November menemukan beberapa buku-buku agama di dalam rumah ini. Ada kemungkinan keluarga Pak Rudianto melakukan ritual Santara. Ritual Santara adalah ritual yang dilakukan selama 30 hingga 35 hari yang mengharuskan seseorang tidak makan atau minum hingga meninggal. Tujuan ritual Santara adalah ajaran untuk menghilangkan nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Ritual Santara adalah praktik kuno yang dianut oleh sekte Jain di India. Menurut Presiden Komunitas Jain yang bernama Yuva Mahasabha,
Sachin. Ritual ini adalah jalan untuk mencapai moksa, yang dalam ajaran Hindu dan Buddha berarti kebahagiaan dunia akhirat. Mereka yang mencapai moksa terbebas dari siklus kematian dan kelahiran kembali alias tidak bereinkarnasi. Ritual Santara juga disebut sebagai simbol penyerahan diri dengan meninggalkan hal-hal duniawi untuk mencapai puncak ketenangan. Menurut pengikutnya, ritual ini harus dilakukan dengan niat spiritual, bukan hanya sekedar mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Buat kalian yang masih asing dengan ritual Santara, mungkin kalian masih ingat dengan kasus keluarga Burari di India, kasus di mana 11 anggota keluarga ditemukan meninggal dunia karena bundir secara sengaja. Nah, dicurigai kasus ini juga ada hubungannya dengan ritual Santara. Yang kalau kita bandingkan dengan kondisi jenazah yang dalam keadaan tidak makan dan minum, bisa jadi ini memang penyebab utamanya. Dengan semua informasi yang dikumpulkan, pihak kepolisian kembali menggali informasi dari orang sekitar. Rupanya, ada satu kesaksian yang sangat mengejutkan dari salah satu petugas koperasi. Ferry adalah salah satu petugas koperasi simpan pinjam yang sempat dipanggil oleh keluarga Rudianto untuk mengurus sertifikat rumah. Waktu itu, Ferry datang menemui keluarga Pak Rudianto pada tanggal 3 Mei 2022. Ferry disambut dengan baik oleh salah satu anggota keluarga yang bernama Budianto, yang merupakan adik dari Pak Rudianto. Tapi memang, sejak awal masuk ke dalam rumah, Ferry mencium bau yang busuk. Waktu itu, Ferry datang bersama 2 petugas lain. Saking baunya, Ferry sempat nanya ke Pak Budi, ini bau berasal dari mana? Pak Budi menjawab, bau ini berasal dari got rumah. Dan waktu itu Ferry nggak kepikiran yang aneh-aneh. Mereka sempat berdiskusi perihal rumah dan setelah selesai Pak Budi menyerahkan sertifikat rumah ke Ferry. Cuman surat-surat rumah masih dibawa nama Ibu Reni Margareta. Jadi Ferry mau ketemu langsung nih dengan Bu Reni. Tapi Pak Budi bilang, oh nggak bisa. Ibu Reni lagi tidur. Sebagai gantinya, Budi mempersilahkan Ferry untuk masuk ke dalam kamar Bu Reni untuk ngeliat langsung Bu Reni emang lagi tidur. Pak Budi nggak bohong. Waktu Ferry masuk ke kamar Bu Reni, hal pertama yang dia sadari adalah aroma yang sangat menyengat. Kamar dalam keadaan gelap. Pak Budi bilang, jangan dinyalain lampunya. Ibu Reni sensitif terhadap lampu. Jadi, Ferry cuma bisa ngeliat dari kegelapan. Beneran ada yang tidur di atas kasur. Terus, Pak Budi izin ke kamar mandi. Ferry yang ditinggal sendirian, penasaran. Dia nyalain lampu flash dari HP-nya. Barulah Ferry sadar, Ibu Reni bukannya tidur, tapi sudah terbaring meninggal di atas kasur. Bayangin, Ferry langsung teriak dan ketemu dengan anak Bu Reni, yaitu Dian. Dian dalam kondisi melongo dan nangis. Ferry bilang, ibu kamu sudah meninggal di dalam kamar. Tapi Dian membantah. Dian malah masuk ke dalam kamar, nyisir rambut ibunya, dan meminumkan segelas susu ke jenazah ibunya yang sudah meninggal. Dian bilang ke Ferry, ini ibu masih hidup. Bayangin perasaan Ferry waktu itu. Ferry yang udah ngerasa ada yang gak beres, langsung ngajak kedua temennya untuk pergi dari rumah. Begitu mereka sampai keluar, dikejar oleh Pak Budi. Pak Budi memohon untuk jangan melaporkan hal ini ke Pak RT ataupun warga sekitar. Jadinya Ferry mikir lagi, mungkin memang Ibu Reni belum meninggal kali. Dia yang salah tangkep. Nggak tahu apa yang dipikirkan Ferry waktu itu, tapi ujung-ujungnya dia beneran enggak melapor ke siapapun. Ferry memutuskan untuk mempercayai alasan Pak Budi. Mungkin baunya memang berasal dari sampah dan got. Dan mungkin Bu Reni memang masih hidup, tapi kondisinya memang agak sedikit berbeda. Yang berarti nih, jenazah Bu Reni sudah berusia 6 bulan sampai akhirnya ditemukan. Wajar tim forensik kesulitan untuk melakukan otopsi. Bisa dibilang jenazah sudah berubah menjadi mumi. Ditambah lagi rupanya warga sekitar sempat menyiramkan kopi ke sekitar jenazah untuk menetralisir bau. Oh ya, ada juga satu informasi lagi. Tukang jamu langganan keluarga Pak Rudianto sempat mau minjem uang ke tukang jamu langganan mereka sebanyak 50 juta rupiah. Tapi tukang jamunya menolak karena memang dia nggak punya uang sebanyak itu. Nah, lagi-lagi kita agak bingung kan ya, apakah memang satu keluarga ini meninggal karena kondisi finansial atau karena menjalankan sebuah ritual? Sejauh ini itulah kronologi kejanggalan, bukti-bukti, dan saksi-saksi yang kita ketahui tentang kasus ini. Setelah mendengar semua informasi tadi, gimana menurut kalian guys?
Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan mari kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketenangan dan juga teka-teki dari kasus ini cepat terpecahkan. Dan untuk para korban mendapatkan ketenangan di alam sana. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan dan support yang sudah kalian berikan. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.